Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kembali bersama saya Ahmad Muhtar dari SMP Negeri 15 Depok. Kita akan belajar IPA bab 7 tentang tekanan. Ini merupakan materi lanjutan dengan pembahasan tentang hukum Archimedes. Semoga kalian bisa mengamati dan mengerti dari beberapa percobaan yang akan ditampilkan pada penjelasan berikut ini. Yaitu ada baut ya yang sudah diikatkan ke benang, juga ada sumpit yang sudah terhubung secara salib seperti itu. Ya, setelah tersusun seperti ini, sudah disiapkan sebelah depannya itu ada gelas yang sudah diisi air. Baut kanan kiri sudah diikatkan dua buah siap untuk dimasukkan ke dalam air. Perhatikan bagian horizontal dari kayu. Ya, masuk perlahan-lahan baut ke dalam air yang dalam gelas. Perhatikan kayu yang horizontal, ternyata dia sedikit terangkat ketika baut benar-benar masuk ke dalam air. Artinya ada perubahan dari baut. Nah, kita tarik lagi ke atas pelan-pelan, maka kayunya akan kembali lagi ke seperti semula. Ya, kurang lebih seperti itu. Baiklah, setelah kita perhatikan beberapa percobaan yang telah diperlihatkan bahwa kita belajar tentang hukum Archimedes. Jadi dari hukum Archimedes ini kita dapatkan bahwa ada sebuah pernyataan dari Archimedes, yaitu suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ya, ini adalah bunyi dari hukum Archimedes. Adapun secara pernyataan rumus dari gambar ini paling kiri kita bisa lihat ini adalah berat benda ketika ada di udara. Lalu ketika kita bisa lihat angkanya, ya. Misalkan ini 1 Newton misalkan. Tapi ketika ada di dalam air, jadi berubah menjadi berat benda di dalam air. Ada penurunan berat benda, misalkan menjadi 0,6 Newton. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ada berat benda kita ada dalam air, ada 2 gaya yang bekerja. Ya, yang dari atas ke bawah itu WBU, berat benda di udara, dan dari bawah ke atas FA. Dari sini kita bisa buat persamaan bahwa WBA, berat benda di air, adalah berat benda di udara dikurangi FA, gaya tekan ke atas. Atau sedikit dirubah persamaannya, maka FA, gaya tekan ke atas, adalah berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di air. Jadi FA sama dengan WBU min WBA. Ya, ini keterangannya. Ini gaya apung. FA, WBA berat benda di air, WBU berat benda di udara. Satuannya Newton semuanya.
Baik, ini untuk percobaan dengan menggunakan Newton meter dengan beban 100 Newton 100 gram yang terbaca nanti di alat Newton meternya sebesar 1 Newton. Ya, itu sebelum benda ketika berada di udara adalah 1 Newton. Ya, 1 Newton 100 gram. Lalu nanti kita coba untuk kita coba masukkan ke dalam udara. Ya, terbaca 1 gelas yang sudah diisi air. Coba diperhatikan bagaimana ketika dimasukkan ke dalam air beban. Kita lihat perlahan di pembacaan pada alat Newton meter. Angkanya bergeser ke atas, tidak lagi 1 Newton meter. Ketika beban benar-benar masuk ke dalam air, kurang lebih yang terbaca adalah 0,6 Newton meter. Ya, bisa dilihat ada perubahan pembacaan dari berat benda ketika ada di dalam air, yaitu 0,6 Newton meter. Yang semula ketika di udara nilainya 1 Newton ya, bukan Newton meter, 1 Newton, dan ketika ada di dalam air menjadi 0,6 Newton. Nah, ketika diangkat lagi ke udara, maka dia akan terbaca kembali sebesar 1 Newton. Nah, inilah yang kita kenal nanti adanya gaya apung. Dapatkan ada 3 keadaan dari benda, bahwa benda bisa saja mengapung ketika Fa-nya lebih besar daripada Wu-nya, ya. Gaya tekan ke atas lebih besar dari berat benda di udara, atau massa jenis benda kurang dari massa jenis air. Bisa saja benda dalam keadaan melayang jika Fa dan Wu-nya sama, maka benda akan melayang, atau massa jenis benda sama nilainya dengan massa jenis air, atau benda akan tenggelam jika Fa-nya kurang dari Wu-nya, atau juga benda tenggelam jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis air. Jadi ini ketiga keadaan dari benda. Adapun persamaan Archimedes yang lain adalah Fa sama dengan penerapan hukum Archimedes. Yang pertama adalah perahu terbuat dari botol, ya, dikumpulkan seperti ini membentuk perahu. Yang kedua adalah jembatan ponton dari tong, ya, dari pelabuhan ini. Dan terakhir adalah hidrometer, alat untuk mengukur massa jenis satu larutan. Jadi semuanya adalah penerapan dari hukum Archimedes. Ya, ada pertanyaan, mengapa kapal laut tidak tenggelam walaupun terbuat dari logam? Karena pada kapal ternyata terdapat lambung kapal yang berisi udara. Ini juga lah yang akan menyebabkan bentuk seperti ini, volume permukaannya menjadi besar. Maka nilai massa jenis walaupun terbuat dari logam, ya, akan menjadi kecil dan akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal laut, ya. Jadi ini dia kenapa kapal laut tidak tenggelam, padahal terbuat dari logam. Bagaimana dengan kapal selam? Ya, kapal selam bisa mengapung, bisa melayang, bisa juga tenggelam, ya. Dikarenakan ada kemampuan dari kapal selam dengan cara memasukkan air ke dalam badan kapal, dan bisa juga diperkecil dengan cara mengeluarkan air dari badan kapal. Kapan dia masukkan air ke dalam badan kapal, kapan dia mengeluarkan air dari badan kapal.
ketika kapal selam akan tenggelam, air dimasukkan ke dalam penampung badan kapal, sehingga berat total dari kapal selam menjadi lebih besar daripada gaya ke atas, sehingga akhirnya kapal selam tenggelam. Agar tidak terus tenggelam pada kedalaman tertentu, kedalaman air tertentu, badan kapal selam dikeluarkan kembali dari penampung, sehingga berat total kapal selam sama dengan gaya ke atas, sehingga dia bisa melayang di dalam air. Ada kalanya ketika dia mengapung, air dari penampungan pada badan kapal dikeluarkan, sehingga volume total dari kapal selam menjadi lebih kecil daripada gaya ke atas, sehingga kapal selam bisa mengapung. Inilah cara bagaimana kapal selam bisa mengapung, melayang, dan tenggelam. Baiklah, kita coba untuk menjelaskan tentang percobaan perahu plastisin yang terbuat dari plastisin. Alat dan bahan adalah mulai dengan menggunakan plastisin, yang satu bentuknya seperti bola, yang satu berbentuk seperti perahu. Dan ada beberapa koin dan ada wadah atau bejana yang sudah diisi air. Kita lakukan yang pertama, ketika benda plastisin yang berbentuk bola kita masukkan ke dalam bejana yang sudah diisi air, ternyata dia langsung tenggelam. Berbeda dengan plastisin yang sudah dibentuk dengan seperti perahu, dia mampu untuk mengapung. Nah, ini hanya kita coba tes untuk mengisi dengan beberapa logam sampai 4 logam, ternyata sudah tenggelam. Nah, ini kan kurang ya, artinya sudah tidak bisa mengapung lagi. Ini ada contoh soal mengapa drum bisa mengapung di dalam air. Nanti jawabannya itu yang A ya. Massa jenis seluruh drum lebih kecil dari massa jenis air. Ini karena mengapung, konsep mengapung. Dan ini ada latihan soal. Benda beratnya 50 Newton, tapi ketika di dalam air menjadi 45 Newton. Maka tentukanlah berapa gaya ke atas yang menekan benda. Silakan dikerjakan. Ya, jangan lupa untuk terus memperhatikan protokol kesehatan 2I, iman dan imun, dan 3M, gunakan masker, cuci tangan di air mengalir, dan selalu menjaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.